Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Fa inasdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits salam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, mungkin ya ibu-ibu di rumah ya. Mudah-mudahan mendengar. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang sejuk ini sudah diguyur hujan. Masya Allah, jadi sejuk, ya, sejuk hati kita juga, Masya Allah ya. Kemudian senantiasa kita harus bersyukur kepada Allah bahwa hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk selalu diberikan pertolongan dan perlindungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dapat bermuhajahah di Masjid Al-Barokah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Qadarullah saya baru sekali ini menginjakkan kaki di sini. Masya Allah. Semoga menjadi sebuah wasilah, ukhuwah dan juga silaturahmi di antara kita semuanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwatuna kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa istiqomah, senantiasa iltizam pada Islam, senantiasa menjalankan kaidah-kaidah sunnah yang hari ini semoga dengan materi Atibun Nabawi kita menjadikan sunnah pengobatan Nabi menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sungguh pada kesempatan ini kita membutuhkan sebuah konsep yang paripurna, konsep yang sempurna dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan perawatan, pengobatan badan kita. Dengan tidak menafikan pengobatan-pengobatan yang lainnya, baik pengobatan medis, konvensional, kedokteran, dan yang lainnya. Maka hari ini, yuk kita sama-sama dalam rangka untuk memberikan manfaat dan maslahat untuk umat, utamanya dalam hal pengobatan ataupun dalam hal ilmu abdan, ilmu pengobatan badan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, kita hari ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ternyata banyak hal yang kita ingin dapatkan sebenarnya. Saya ingin sedikit menyampaikan hal-hal yang terkait dengan sebuah keajaiban daripada pengobatan Nabi, Pak. Yang hari ini mungkin banyak juga yang melupakannya. Mungkin bisa jadi
ada beberapa hal yang kemudian menafikannya. Mungkin naudzubillah min dzalik, bisa jadi nanti malah ada yang menolaknya, naudzubillah. Ini harus hati-hati. Kenapa? Saya ingin memberikan sebuah gambaran sederhana. Ya. Prolog yang sederhana adalah bahwa ternyata hari ini fenomenanya, entah sampai kapan, sampai akhir zaman, bisa jadi banyaknya penyakit, Bapak Ibu sekalian. Banyaknya penyakit yang kemudian semua para ahli, walaupun dikumpulkan seluruh profesor, mereka mentok. Bahkan hari ini fenomenanya adalah luar biasa, bahwa banyak penyakit yang tidak sembuh, banyak penyakit yang tidak selesai. Akhirnya di meja operasi. Akhirnya mereka bingung mau ngapain. Akhirnya mereka juga pasrah dan sebagainya. Pasrah dalam artian di sini bukan pasrah kepada Allah, tapi pasrah terhadap tadi penyakit yang kemudian tidak kunjung sembuh. Maka hari ini dunia membutuhkan sebuah konsep yang sempurna. Apa itu? At-Tibun Nabawi, pengobatan Nabi. Ya, para ulama, bahkan seluruh kami di Perkumpulan Bekam Indonesia berkumpul dalam lembaga kesehatan MUI, Pak. Berkumpul di pusat di Jakarta dalam rangka membuat sebuah konsep yang luar biasa, di mana konsep ini bisa memberikan solusi yang utama. Bahkan Dr. Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mantan Menteri kita Kesehatan, mengatakan tahun 2011 di Pondok Indah, mengatakan bahwa jadikanlah pengobatan Tibun Nabawi sebagai pengobatan utama, bukan alternatif. Artinya bukan pilihan, atau bukan nanti yang lain dulu baru ke Tibun Nabawi. Hari ini dibalik, betul? Kesono dulu sibuk, baru ke tempat bekam. Ujung-ujungnya, Afan, anak uangnya cuma segini, maaf Pak, saya kan gitu ya. Kalau sudah mentok baru kemudian mencoba ke katakanlah selain dokter. Tetapi sekali lagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita tidak menafikan secara konteks keilmuan medis kedokteran. Kita bisa bersinergi, kita bisa berkolaborasi dan sebagainya. Bahkan fenomenanya adalah kalau memang kita bisa menjadikan ini sebuah integrasi, bisa saja kita integrasikan pengobatan yang ada dalam rangka untuk memberikan gerakan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hal yang ingin saya sampaikan adalah ternyata ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa katakan, aku tidak mengetahui ilmu setelah halal dan haram yang lebih mulia daripada ilmu pengobatan At-Tibun Nabawi. Artinya pengobatan Tibun Nabawi ini sebenarnya adalah harus dimiliki oleh umat Islam. Harus dipahami oleh umat Islam. Dan kenapa saya sampaikan di awal prolog, banyak penyakit kemudian tidak sembuh dengan kedokteran ataupun karena banyak ranah penyakit yang sibuk dengan penyakit fisik. Sementara dunia, bahkan WHO itu menyimpulkan penyakit itu 80% atau 70-80%, bahkan ada yang mengatakan 90% karena psikologis. Fisik itu level yang paling bawah. Dia masuk lagi kepada psikis atau psikologi. Kalau dalam Islam masuk lagi ke ranahnya adalah ruhiyah. Kita sibuk ngobatin fisik. Oh bapak-bapak, sakitnya hipertensi, darah tinggi, gula darah, itu kan fisik. Kanker pun itu fisik. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata Tibun Nabawi memberikan solusi yang luar biasa. Bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan 3 hal. Yang pertama tadi pengobatan alami dengan herbal, dengan bekam, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah dengan pengobatan Al-Quran. Dibacakan Al-Quran, zikir. Ya, itu Masya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau yakin, baca Al-Fatihah, Pak, pada bagian tertentu yang sakit. Kalau yakin, sembuh, Pak. Yang permasalahannya adalah kita baca Al-Fatihah 1000 kali, 100 kali sampai doyan nggak sembuh-sembuh. Kenapa, Pak? Gitu. Ini pertanyaan. Ini luar biasa. Kita minum air Zam-Zam, dalam riwayat adalah berdasarkan niat kita, tapi nggak sembuh juga, ada apa? Salahkah Zam-Zamnya? Salah atau kitanya? Kembali kepada kitanya. Bahwa ternyata Masya Allah yang penting adalah kita keyakinan kita kepada Allah. Hari ini
Saya khawatir kita dijauhkan dari konsep-konsep yang sesungguhnya, yaitu pengobatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka luar biasa, ini saya ingin mengutip sebuah perkataan dari Presiden kita pertama, Insinyur Soekarno. Pakailah obat asli peninggalan nenek moyang kita. Aku menganjurkan untuk penyakit malaria, pakailah daun ketepeng. Untuk demam, panas, buatlah teh dari alang-alang. Luar biasa. Artinya Presiden hari ini pun Pak Jokowi juga begitu kan, suka minum jamu gitu ya. Ini menjadikan sebuah pola, kalau bisa kita pun kembali ke alam, kembali kepada yang ada di tanaman kita, yang ada di kebun kita, yang ada di lingkungan kita. Karena penyakit pada dasarnya menurut Ibnu Qayyim adalah dikembalikan kepada kebiasaan kita, pola kita, pola makan kita keseharian dan sebagainya. Maka solusinya pasti ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pernah saya ke Ambon, baksos pengobatan selama seminggu lebih. Itu ternyata banyak sekali, saya bawa herbal banyak, habis waktu itu ya. Ya luar biasa lagi, saya bingung waktu itu. Saya mau pakai apa lagi? Saya ingat perkataan Ibnu Qayyim. Ternyata tadi saya cari, Pak. Perkataan Ibnu Qayyim adalah tidak mungkin suatu wilayah itu tidak ada obat di wilayah tersebut. Tidak mungkin. Pasti ada, Pak. Misalnya di daerah Pangkal Pinang. Ini pasti ada sebuah tanaman obat yang manfaatnya untuk warga masyarakat Pangkal Pinang. Tidak mungkin buat warga Jakarta. Itu konsep. Jadi sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh. Apa yang saya dapatkan ketika saya di Ambon? Saya bingung. Ternyata banyak di sana adalah keluhan paling banyak secara grafik adalah diabetes atau gula darah, diabetes mellitus, dan sampai nekrotik. Nekrotik itu hitam, Pak, kakinya. Ya, itu kalau di perisi medis itu harus diberidemen, inilah dikupas gitu ya, pakai pisau bedah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika saya ke pantai dan kemudian saya lihat banyak sekali tanaman sambiloto. Yang sambiloto secara farmakologi atau herbalogi itu manfaatnya adalah untuk gula darah. Dan sambiloto adalah herbal antibiotik Indonesia, Pak. Yang paling banyak zat aktifnya secara antibiotik. Makanya sambiloto luar biasa dalam rangka untuk tadi menjadikan katakanlah untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Terutama tadi di Ambon saya dapatkan sambiloto. Kemudian saya minta kepada kepala sukunya pada saat itu atau kepala desa untuk mengambil. Itu kalau dikumpulkan bisa berpuluh-puluh kilo, Pak. Akhirnya diambilin ya, kemudian dijemur. Saya bilang minta tolong dijemur, ada yang kemudian nanti diminum, ada yang kemudian karena nekrotik tadi akan hilang dalam hitungan berapa jam dengan cara dijemur dulu, diangin-anginkan, kemudian direndam, direbus pakai air panas. Kemudian setelah agak sedikit panasnya berkurang, celupkan kaki yang nekrotik tadi. Terus saja, rontok Pak hari itu juga. Nggak perlu pakai macam-macam, nggak perlu. Itu namanya wound care herbal alami. Nggak perlu. Sebenarnya banyak sekali tanaman-tanaman yang dijadikan untuk perawatan luka tanpa harus medis. Mungkin karena bukan orang medis, misalnya. Ya kalau saya masih katakanlah bisa punya. Tapi kan tidak semua. Ya itu, ada luar biasa, bahkan pelepah pisang itu, Pak. Pelepah pisang itu bisa untuk dressing. Dressing itu buat menutup luka, untuk melembabkan. Terus aloe vera, lidah buaya, itu luar biasa, Pak. Cuman kita kan lupa, gitu ya. Ketika kita misalnya kena luka bakar, apa duluan, dan sebagainya. Nah, sebenarnya sudah ada di alam yang ada di Indonesia ini. Masya Allah, tabarakallah. Artinya adalah kita nggak usah khawatir terhadap apa yang mungkin menjadi sebuah keluhan masyarakat. Pasti ada di lingkungannya, pasti, Pak. Pernah satu lagi saya kutip. Saya pernah baksos ke Cilacap, Pak. Baksos di Cilacap, ada orang tua yang kemudian katarak, bahkan hampir glukoma, hampir nggak kelihatan. Kemudian saya baru mau datang ke rumahnya, di depan rumahnya persis, Pak, itu banyak kitolod ya, pakai gitu ya. Kitolod ini
herbal sakti untuk urusan mata, Pak. Cuman diambil bunganya, dicelupin ke air hangat, kemudian diteteskan. Itu untuk min plus rabun jauh, katarak, silindrus, dan sebagainya. Luar biasa, berarti ada di depannya. Itu luar biasa. Maka hari ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, saya ingin menyampaikan dari Dr. Alan Greenberg MD. Beliau adalah seorang pensiunan dokter. Beliau mengatakan, saya bisa jujur mengatakan bahwa kecuali jika Anda berada dalam sebuah kecelakaan serius, kesempatan terbaik Anda untuk hidup hingga usia lanjut adalah hindari dokter dan rumah sakit. Ini bukan saya ngomong, beliau. Artinya bukan, dan belajar tentang nutrisi, herbal, dan bentuk dari obat alami. Kecuali Anda cukup beruntung memiliki seorang dokter naturopati. Mereka hampir semua obat beracun dan dirancang untuk mengobati gejala dan tidak menyembuhkan siapapun, beliau. Bahkan ada, ya lucu sebenarnya, ada buku yang dikira orang dokter. Judulnya apa? Jangan pergi ke dokter. Sebenarnya saya tidak setuju bahasa-bahasa itu. Kenapa? Karena konteks kedokteran itu ternyata juga memang kalau kita lihat secara jalurnya ya dari Islam. Kita lihat Ar-Razi, kita lihat Ibnu Sina, kan itu. Mereka adalah pencetus-pencetus kedokteran. Kan gitu. Tetapi ya kita tidak ekstrim seperti itu. Intinya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi. Ketika tidak mampu ya memang kita harus ke rumah sakit, kan gitu. Ketika kondisi memang kita tidak bisa berdaya, ya kita ada rumah sakit. Pemerintah mungkin menyediakan fasilitas dan sebagainya, kita gunakan. Tapi esensinya ketika dari rumah sakit kembali lagi ke pola yang alami gitu. Jangan terus-terusan. Maka tidak ada konsep minum obat seumur hidup sebenarnya. Kenapa? Itu menyalahi takdir, betul? Gitu ya. Sebenarnya boleh saja minum obat dari dokter, boleh, silakan. Boleh ke rumah sakit, itu memang fasilitas rumah sakit dalam rangka untuk mengecek, kemudian mengetahui dan sebagainya. Itu hal yang sifatnya kami anjurkan jika memang darurat. Gitu ya. Tapi ketika pemerintah pun sebenarnya menganjurkan masyarakatnya untuk menjaga kesehatan secara alami, bahkan tidak perlu harus ke dokter dulu misalnya. Contoh, kalau sakit apapun, sebenarnya cukup istirahat dulu, Pak. Cukup istirahat gitu ya, minum madu atau minum jahe atau minum apa, insya Allah, Pak. Nggak perlu kemudian kita reaktif gitu ya. Kecuali darurat. Oh iya, saya membutuhkan dokter, ya silakan ke dokter. Oh ternyata saya butuh ke rumah sakit untuk dicek, silakan ke rumah sakit. Ini pentingnya, Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya ingin mengutip Dr. Syekh Muhammad bin Abdul Mu'in mengatakan bahwa At-Tibbun Nabawi adalah fakta. Ia keluar dari pelita kenabian, yaitu dari wahyu yang diberikan kepada Nabi yang tidak berbicara berdasarkan nafsu. Karena itu tidak ada yang menolaknya selain manusia yang cacat imannya dan rusak fitrahnya. Kenapa? Dalam konteks yang lebih serius mengenai fikih, bahwa kalau ada sebuah hadis atau dalil minimal hasan, maka kita harus menerimanya, betul Pak ya? Artinya kita sudah terima, misalnya khairu ad-dawa al-hijamah, khairu mat hadawa itu bil hijamah. Hadisnya sahih. Kita sebaik-baik pengobatan adalah bekam misalnya. Itu sahih, diterima apa tidak, Pak? Terima. Tapi kalau misalnya itu bukan dalil, bukan apa ya, kita teliti dulu. Tar dulu. Ini perkataan Nabi sudah diteliti belum, kan gitu bahasanya. Tapi kalau sudah perkataan Nabi dan minimal dalilnya ada hasan, maka kita terima. Ya, artinya ini juga terkait dengan riwayat minuman keras pada zaman Rasulullah yang kemudian tumpah ruah. Apakah sahabat atau Rasulullah ketika mendapatkan wahyu mengenai tadi khamr atau bertanya-tanya kenapa Allah mengharamkan khamr? Tidak ada. Semuanya langsung ditumpahkan. Karena sami'na wa ata'na. Itu konteksnya, ya. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Realita membuktikan bahwa persoalan pengobatan saat ini bisa dikatakan nyaris kembali kepada Islam. Ini dikatakan oleh Muhammad Husain Yaqub dalam kitabnya Keajaiban Tibbun Nabawi. Memang pengobatan dengan bekam, habatus soda, madu, dan prinsip-prinsip pengobatan Islami lainnya semakin populer secara internasional. Bapak Ibu pernah lihat mungkin di YouTube atau di TV Michael Phelps, ya, yang juara renang Olimpiade. Lihat belakangnya ada tato, tatonya gambar bekam. Di sini bukan ya, maksudnya bekas kop bekam. Itu membuktikan bahwa mereka bukan orang Islam, tapi berbekam. Ya,
Bapak lihat artis-artis dunia itu dibekam, Pak. Luar biasa. Sekarang gini misalnya, ada orang bahkan atlet yang itu loh, yang steroid ya, yang angkat berat itu, yang badannya besar-besar, mempan nggak kalau dipijit? Patah tangan kita. Kemudian di akupunktur, waduh bisa ini, karena ototnya besar sekali. Dan ternyata yang paling efektif Pak, bekam Pak. Kenapa? Cuma di-cop, diambil bagian-bagian simpul sarafnya atau trigger pointnya atau apanya, kemudian atau titik-titik sunahnya, maka efektifnya adalah dengan bekam. Ternyata, Masya Allah, ini sudah dibuktikan ketika kita sedang membahas masalah bagaimana efektivitas bekam terhadap injury sport. Ini luar biasa. Artinya, kasus-kasus injury, kasus-kasus luka, kasus kecelakaan, kasus keseleo, itu luar biasa. Sumbatannya hanya bisa dengan cepat dengan bekam. Ada riwayatnya? Ada. Ketika sahabat jatuh, apa yang ini? Bekam, Pak. Jatuh kan sama, gitu ya, accident, ya. Kecuali tadi cek dulu, jangan yang berdarahnya atau jangan yang memarnya di sekitarnya, gitu ya. Insyaallah. Semuanya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini membuktikan bahwa pengobatan semuanya ya. Emang sering begini ya? Oh gitu. Mungkin bergetar ini. Kalau langsung nanya dulu gimana? Boleh, silakan. Sambil nanya, bebas. Ya, silakan Bapak, ya bebas masalah penyakit apapun. Insya Allah mau nanya herbal, mau nanya penyakit apa herbalnya apa, mau nanya sakit ini solusinya apa, silakan. Ya, selama saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Tafadhol, silakan. Iya. Ini Pak. Nah, boleh silakan. Bapak yang ada di sini. Betul. Ini kadang saya lakukan rutin bulan sekali itu malah pusing, terutama yang di bagian kepala. Jadi saya nggak berani sebulan sekali. Jadi saya biasakan lakukan itu 2 bulan sekali. Untuk yang badan memang bulan sekali, hampir rutin bulan sekali. Ya. Maaf, yang tadi yang pusing itu dibekam di kepala gitu? Ya. Oh iya. Enak paling nggak 2 bulan. Iya. Kalau yang ini batasannya bagaimana? Kalau kita terus adakah sebelum kita berkabut itu bisa di tensi dulu? Gimana prosedur yang terbaiknya? Ya. Oke, Bismillah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, konsep bekam pada dasarnya adalah hadis riwayat Muslim Bukhari menjelaskan bahwa barang siapa yang berbekam 17 atau 19 atau 21 Hijriah, Allah akan sembuhkan dari segala macam penyakit. Atau dalam riwayat yang ada asifau fi thalathatin asyarbati asal wa syartati min jam'uqaitin nar wa anhau mati anil kai. Bekam sangat manfaat luar biasa, menjadi sebuah konsep pengobatan. Tadi utamanya adalah tanggal 17 atau 19 atau 21 Hijriah, bukan Masehi. Maka itu berarti sebuah barometer kalau kita berbekamnya ideal sebulan sekali untuk preventif. Bahkan kalau lihat konteks hadisnya adalah itu sebenarnya untuk pengobatan, gitu ya, untuk artinya kaitan dengan pengobatan. Silo Pak. Jadi untuk pengobatan. Jadi intinya teman-teman sekalian berharap malah kesonom, gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya adalah ternyata kalau kita lihat secara manfaatnya itu sebenarnya luar biasa secara manfaat. Tetapi ada tetapinya bahwa
memang betul untuk area-area tertentu, wabil khusus untuk area kepala. Di kepala itu adalah pusat saraf. Di kepala itu adalah sebenarnya adalah di mana kondisi-kondisi tertentu sangat sensitif. Karena sekali lagi itu kalau bahasa komputer itu servernya, Pak. Jadi dianjurkan di Perkumpulan Bekam Indonesia tidak dilakukan rutin sebulan sekali di kepala, kalau bisa per 3 bulan, kecuali darurat. Darurat di sini adalah misalnya kondisinya terkena ada limfoma, ada kanker, ada tumor di otak, itu boleh, ya. Dan itu pun titiknya tidak boleh pada titik tersebut, karena titik di kepala itu ada umumugis, ada hama, ada al-yafuk, ada itkon, ada kumah 2, macam-macam. Jadi sebenarnya kalau bisa beda-beda, bukan di satu titik, misalnya gitu. Boleh saja sebenarnya, satu bulan di umumugis, bulan yang lainnya di itkon, di atas telinga, kemudian di kumah 2 di bagian medula oblongata, boleh, gitu Pak. Jadi intinya sebenarnya silakan di tempat yang berbeda. Tapi ketika kondisi memang, sekali lagi, secara testimoni, ketika bekam di kepala, tidak boleh ada titik di tempat lain. Ini juga teman-teman terapis ya, ditanyakan, Pak, menurut yang saya dapatkan dari Perkumpulan Bekam Indonesia, standarnya kalau pas lagi dibekam di kepala, jangan dibarengi di badan, gitu maksudnya. Jangan di tempat lain, dia khusus kepala dulu. Kenapa? Karena nanti khawatirnya hilang keseimbangan, gitu maksudnya. Hilang keseimbangan, maka fokuskan di kepala dulu satu, bahkan di PBI itu di buku panduan pengajaran Perkumpulan Bekam Indonesia, satu dulu, nanti satu tempat lain, tidak bisa sekaligus 3, gitu maksudnya. Jadi cukup satu titik ya. Dan itu pun harusnya setiap pembekaman itu idealnya harus berdasarkan diagnosa. Satu, Bapak sakitnya apa, kan gitu. Artinya harus dicek dulu minimal anamnesa nanya, Pak, keluhannya apa, kan gitu ya. Atau tadi betul tensi itu ada versi medis adalah bisa, saya tensinya di atas 130 berarti saya hyper, saya tensinya di bawah 80 berarti hipo. Nah, ini menandakan kondisi bahwa layak nggak dibekam berapa titik, kan gitu. Jadi misalnya hipertensi, secara penelitian di Mesir itu 87% betina sembuh. Ya, titiknya pun jangan terlalu banyak, misalnya 5, 7, maksimal 11 lah, maksimal. Kenapa hari ini fenomenanya 20 kan gitu ya? Banyak, itu juga menjadikan kurang baik secara konsep terapi gitu ya. Jadi intinya detensi dulu lebih baik, kemudian tadi kalau kita melihat proses namanya evolusi darah. Darah itu berevolusi selama 120 hari. Artinya, proses 120 hari juga akan terjadi sebuah permasalahan darah itu menjadi stuck atau tua atau rusak. Maka sebenarnya maksimal bekam itu idealnya tadi 3 atau 4 bulan sekali. Kenapa? Karena tadi pasti ada darah yang rusak. Yang dia harus kemana? Ketika darah rusak ini mengendap semakin lama, maka ini menjadi potensi penyakit. Mengendap lagi terus-terusan akan menjadi tumor dan kanker dan seterusnya. Maka saran kami adalah bagaimana bekam ini menjadi sebuah wasilah maksimal itu 3-4 bulan. Kecuali dalam kitab klasik dan Tibun Nabawi menjelaskan sebenarnya pengobatan itu ada 2, al-himyah wa dawa. Al-himyah wa dawa. Al-himyah itu adalah pola hidup, keteraturan hidup, pola makan, kan gitu. Kalau alhimiahnya baik, pola makannya baik, nggak perlu berobat, bahkan nggak perlu bekam, kan gitu. Nggak perlu herbal, nggak perlu. Kalau pola makannya baik. Tapi kalau misalnya orang itu sakit, maka mau tidak mau harus butuh pola makan yang baik, nutrisi dalam artian hal ini. Maka saran saya adalah bekam tadi di kepala sesuai diagnosa atau ditensi dulu, tidak boleh hyper atau tidak boleh hipo. 1 ya, hyper di atas 130, hipo di bawah 80 itu. Kemudian untuk badan silakan, dan kalau bisa ambil amannya titik-titik sunnah, titik-titik nabawi, titik-titik yang telah Rasulullah sampaikan dalam riwayat hadisnya. Jadi silakan dilakukan bekam rutin. Tapi saran saya, Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini, jangan cukup bekam. Kenapa cukup bekam? Karena bekam esensinya adalah sebuah pengobatan dari luar, eksternal, kan mengeluarkan darah. Sementara kita membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari mana?
sebenarnya nutrisi dari herbal gitu. Atau kembali lagi ke pola hidupnya yang lebih baik lagi. Itu Pak. Jadi silakan berbekam, tapi setelah bekam saran saya safety-nya adalah kalau bisa di rumah-rumah bekam itu atau di tempat-tempat bekam idealnya setelah bekam dikasih minum madu hangat, madu pakai air hangat. Kenapa hangat? Karena sifat hangat itu sebenarnya memboster darah. Yang tadinya darahnya itu kemudian tadi sudah terambil, kemudian dia butuh esensi yang hangat, maka diberikan sesuatu yang sifatnya hangat. Atau ada mentok-mentok teh manis, tapi hangat kembali lagi hangat sifatnya adalah mentonifikasi darah, gitu ya. Kemudian boleh juga apa jahe yang saset itu setengahnya itu boleh. Jadi saran saya ketika pasca bekam idealnya atau mungkin untuk menjaga efek atau DOC itu direction of cure itu minum jahe atau madu. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, boleh. Terkait bekam dan donor darah. Kemarin sempat ada heboh juga, kita juga ke Magi yang dekat dengan kita yang bisa kita konsultasikan. Iya. Waktu itu memang ada pernyataan dari petugas TNI ya, menyatakan bahwa kalau orang yang sudah berbekam jangan donor gitu. Nah, di sisi lain kalau saya alhamdulillah rutin donor dari semenjak tahun 2010 baru saya ini sampai hari ini masih rutin donor darah sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, memang dari awal dengan donor ada pernyataan seperti itu kan. Nah, apakah memang dengan berbekam itu jumlah darah kita juga berkurang atau yang itu salah satu juga pengaruh dari karena nggak resmi atau jalurnya nggak steril atau gimana pernyataan dari TNI itu kurang tahu nggak pasti seperti apa. Di sisi lain pengen berbekam, anda dengan rutinnya donor setidaknya kita membantu orang ya. Iya betul. Karena sama dapat pahalanya dengan membantu berbagi darah kita untuk orang yang sangat membutuhkan yang hatinya rendah gitu. Iya. Dan saya juga tidak di medis gitu. Siapa? Saya. Oh iya. Perawat dia. Iya, alhamdulillah. Dengan konsep seperti itu berpikir berbagi dengan apa yang kita bisa bantu dengan tubuh kita ya saya bantu bisa. Iya. Cuma yang jadi kendala tadi katanya dengan berbekam itu nggak boleh donor darah gitu. Iya. Apa gitu sebenarnya gitu? Oke, ya, Bapak, dirahmati Allah, kita harus tahu dulu perbedaan bekam dan donor darah, kan itu ya? Jadi sebelum kita jawab harus tahu perbedaan donor darah dan bekam. Satu, dalam konsep pengambilan pembuluh darah. Yang pertama adalah konsep pembuluh darah yang diambil oleh donor darah, plebotomi, ya, itu mengambil pembuluh darah vena. Nah, sementara bekam mengambil pembuluh darah kapiler atau perifer. Di mana tempatnya? Di antara epidermis dan dermis, ya, bukan di pembuluh darah vena. Itu dulu. Kemudian donor darah itu mengambil sel pembuluh darah merah dan sel pembuluh darah putih. Ya, dua-duanya diambil. Sementara bekam hanya mengambil sel darah merah yang rusak, yang stagnan, yang mengandung toksin. Oke, itu bedanya. Artinya ini sudah clear di sini bahwa sangat beda antara donor darah dan bekam, gitu ya. Artinya, kenapa kemudian habis donor darah suka dikasih telur, gitu ya, susu kacang kedelai? Kenapa? Karena sel darah putih kita diambil, kan gitu. Kemudian dicampur dengan sel darah merah tadi, masukin ke bank darah untuk kemudian menolong orang, kan gitu ya, gitu. Sebenarnya secara umum itu berbeda, gitu ya. Itu harus dijelaskan secara detail sama antum nanti. Jelaskan bahwa perbedaan donor darah mengambil dari pembuluh darah apa dan sebagainya. Termasuk tadi manfaatnya, ya ternyata berbeda, ya. Tidak perlu khawatir. Silakan ketika setelah donor darah pun nggak masalah. Selama tensinya normal. Selama kondisi fisiknya secara zahir itu bagus, sehat.
Jadi nggak usah khawatir. Atau, ingin safety ya sudah jeda 2 hari. Nggak masalah. Seperti itu ya. Jadi saran saya adalah silakan untuk berbekam dan tidak usah khawatir karena ini adalah tadi saya sampai katakan bahwa Perkumpulan Bekam Indonesia itu merilis atau mengumpulkan hampir 130 dalil bekam. Sementara dalil donor darah nggak ada. Artinya mohon maaf, boleh karena sifatnya tadi kemanusiaan. Tapi versi Lajnah Daimah, mohon maaf saya sampaikan fatwa Lajnah Daimah bahwa donor darah boleh ketika darurat. Artinya gini, kita tahu ada orang yang membutuhkan, maka atau saudara kita atau teman kita atau tetangga kita, maka kita boleh ambil. Kita ketahuan donor darah kita B, A, maka ambil. Itu sebenarnya secara lazna. Ya, ini mohon maaf sedikit, walaupun saya juga medis dengan Ustaz Farid, itu sebenarnya adalah kami setuju, tetapi ketika darurat tadi, makanya saya pernah sakit hati waktu itu. Ada teman saya nggak punya uang, dia butuh darah, tapi harus beli darah sebesar 600.000. Padahal darah kita darah gratis, betul? Itu ya. Dan saya pernah punya teman, dia nggak punya uang ceritanya. Dia datang ke PMI, dapat duit Pak. Artinya darah kita memang berharga tadi, gitu ya. Kemudian saya punya klien, dia sudah mendapat plakat, belum? Dia sudah dapat beberapa plakat karena dia memang rajin luar biasa untuk donor darah. Pertanyaan mendasar tadi di awal, donor darah plebotomi mengambil sel darah merah yang sehat dan sel darah putih untuk imunitas, betul? Artinya proses produksi imunitas kita kan luar biasa. Belum tentu pola hidup kita bagus sehingga kemudian memicu tadi sel darah putih yang baru atau sel darah putih yang sehat, kan gitu. Nah saya lihat, mohon maaf, ternyata Masya Allah luar biasa. Intinya adalah kita harus melihat kasuistik tadi. Jadi jangan sampai kemudian kita katakanlah seolah-olah membedakan antara donor darah dengan bekam harus mana. Menurut saya secara fungsinya berbeda. Secara fungsi berbeda tadi. Yang satu pembuluh darah vena, satu kapiler. Jadi silakan katakanlah kalau mau donor darah dengan tanda kutip tadi memang darah kita itu bermanfaat untuk orang lain. Tapi secara fatwa adalah ketika ada orang lain, saudara kita dibutuhkan baru. Saya begitu. Kita boleh cek, boleh. Karena fenomenanya wallahu a'lam bishawab seperti itu. Jadi mohon maaf, gambarannya adalah boleh berbekam rutin dan ketika sudah donor darah boleh dijeda. Bahkan beberapa kejadian tidak bisa donor darah karena terjadi pengentalan pembuluh darah. Betul. Salah satu syarat untuk donor darah adalah tidak boleh kental darah, Pak. Diapain? Bekam. Kemudian bekam dulu, habis itu donor darah, luar biasa malah, betul ya? Jadi ketika dibekam dulu nih, darahnya sudah jadi terjadi vasodilatasi, terjadi pelebaran pembuluh darah, kan gitu. Maka boleh, silakan di donor darah, gitu. Kalau mau digabungkan. Kan kemarin tuh sempat ada yang menyatakan dari petugasnya nggak boleh donor ketika ada riwayat bekam yang itu, Ustaz. Iya betul ya, karena tadi belum pahamnya mereka terkait dengan keilmuan. Dr. Agus Rahmadi, MBiomed MA, ngajar di Fakultas Kedokteran dan berbicara masalah bekam. Ternyata dokter banyak yang belum paham. Jadi ternyata kita perlu banyak edukasi terkait dengan hijama ini secara kedokteran. Bekam ini mengambil dari pembuluh darah apa, manfaatnya apa, penelitiannya seperti apa, jurnalnya seperti apa, kan gitu. Ini luar biasa. Hari ini fenomenanya hijama atau bekam luar biasa. Banyak sekali diteliti oleh para ahli. Itu membuktikan sunnah pengobatan, terutama bekam dalam konteks atibun nabawi semakin diminati. Kenapa? Bukan diminati oleh kalangan bawah saja, tapi kalangan orang-orang yang intelektual, profesor, dokter dan sebagainya. Alam, Masya Allah. Ya, tahu. Terkait dengan kita mungkin tahu
mungkin sampai nggak di aturan-aturan dari TNI ya, di aturan POIP ya, nggak tahu sampai nggak ke pusat. Iya. Karena di Pangkal Pinang ini, khusus di Pangkal Pinang ini, berarti orang yang mau donor darah setelah bekam itu nggak boleh donor darah 6 bulan minimal 6 bulan Setelah dibekam. Oke. Itu dengan misal tidak memang ada apa namanya itu sertifikasi ya, misalnya sertifikat ahli itu 6 bulan. Tetapi kalau di luar sertifikat itu malah setahun. Tidak boleh berbekam. Nah, kalau setelah itu boleh berbekam, tapi dengan catatan selama 6 bulan itu tidak boleh berbekam. Itu tadi sertifikasi apa? Sertifikat PBI. Oh iya. Itu memang jelas kan. Iya. Tapi konsekuensi setelah berbekam itu aturan di PBI Pinang itu 6 bulan ke depan baru bisa berbekam. Oh gitu. Iya. Ini aturan semua itu nggak tahu dari pusat atau gimana. Ya sampai ke PBI belum. Iya. Sempat saya konsultasi sama Pak Hendra untuk kami Zoom gitu kan, pertemuan itu juga ya, sampaikan kemarin cuma ya tahu maksudnya klarifikasi atau di komunikasi luar, maksudnya dari BNI ke gimana, apakah benar ini aturan dari pusat atau dari Pangkal aja? Iya. Oke, alhamdulillah. Betul. Setelah dibuka mau apa namanya tuh mau darah agak terkawat juga kan, padahal menurut kita kalau berbuka itu malah membantu darah untuk darah yang itu darah tadi. Betul. Kita harus tahu bahwa patokan medis hari ini adalah evidence based of medicine. Satu. Atau ada jurnal Q1 sampai Q4. Kan itu. Atau ada penelitian. Nah, kita kembali lagi ke itu. Jadi konsep mereka WHO kan ke sana penelitian. Nah, yang jadi pertanyaan adalah adakah sebuah penelitian atau jurnal itu kan mungkin bisa jadi edaran lokal, tapi sekali lagi edaran sebuah kesehatan itu harus berpangkal pada evidence based medicine-nya, ada penelitiannya, ada studi kasusnya dan sebagainya. Sebenarnya harus itu. Gitu. Tapi ketika tidak ada dan kita baru nemuin hari ini di sampai gitu ya di tempat lain dan kami juga tidak pernah mendapatkan permasalahan itu di daerah lain. Kenapa? Karena secara evidence based of medicine pun hijama itu sangat aman dalam kondisi yang tadi, dalam kondisi apapun sebenarnya. Artinya kemudian darah berevolusi tadi 120 hari, kemudian penelitian bekam terhadap hipertensi, penelitian bekam terhadap diabetes, terhadap kanker dan sebagainya itu luar biasa. Berarti kan ini kekuatan dasar hukum secara medis harusnya di EBM tadi, evidence based of medicine. Walaupun kalau kita umat Islam kalau kata Ustadz Budi Asari itu sebenarnya kitab kita itu bukan penelitian. Kitab kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita percaya siapa? Kan pertanyaan begitu. Mau percaya penelitian atau percaya Al-Quran dan Sunnah? Kan gitu. Ini hadis. Kan gitu bahas. Satu. Yang kedua, kembali bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti manfaat. Setuju Pak? Pasti ada manfaatnya dan penelitiannya pasti terbukti. Setuju Pak? Mau diteliti apa tidak diteliti? Kalau itu adalah perkataan Rasulullah sahih, maka pasti bermanfaat. Nah, ini mungkin betul. Kita akan coba katakanlah klarifikasi karena alhamdulillah Perkumpulan Bekam Indonesia sendiri sering mendapatkan undangan dari Kemenkes. Kemarin kita mewakili PBI untuk ke Bappenas, kemudian ke beberapa Kementerian PPSDM dan seterusnya. Jadi insya Allah nanti kita akan coba katakanlah klarifikasi gitu ya. Untuk menurut saya itu saya butuh bukti surat edarannya sebenarnya. Kenapa? Karena penting untuk data kami bahwa benar tidak kan gitu bahasanya. Karena itu mungkin hanya secara lisan. Adakah surat edarannya kan gitu? Kecuali dia hanya secara lisan.
Karena bisa jadi ada faktor-faktor eksternal yang fobi, kan gitu. Fobi terhadap sunnah, fobi terhadap Islam yang kemudian memunculkan itu, kan gitu. Tapi tadi kalau ada surat edarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi tolong bahasanya kalau di luar itu harus by data. Mana datanya, mana edarannya, mana suratnya, kan gitu. Seharusnya begitu. Ya, nanti sudah ada belum? Baru lisan kan? Bisa. Nah itu makanya. Betul, berarti lisan ya. Betul. Karena ketika surat edaran itu mau tidak mau maka pangkal Kemenkesnya tahu. Gitu bahasanya. Tapi kan berarti ini bukan edaran secara resmi, baru secara lisan saja. Tadi terkait dengan edukasi, sosialisasi sebenarnya. Gitu ya. Gitu, Masya Allah. Ya, silakan Pak, yang lain. Wah, Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan itu Ustaz mengenai jam-jam berbekam. Boleh pagi, saatnya atau malam itu yang baik. Iya, Masya Allah. Betul Pak, setuju Pak. Ya, memang ini penting. Kenapa? Kalau tahu jam-jamnya, maka dia efektif Pak. Kalau tahu jam bekam, maka dia maksimal. Jadi jangan sampai kita berbekam pada jam-jam yang memang tidak efektif untuk proses pengeluaran darah tadi, Pak. Nah, menurut Ibnu Sina dalam kitab Al-Qunun dan kitab Tibnya, beliau menyampaikan bahwa berbekam itu idealnya jam 10 sampai jam 2 atau jam 3 asar lah. Itu yang berbekamnya. Kenapa? Pertanyaannya kan gitu ya. Kenapa? Karena jam 10 sampai asar itu atau jam 2 itu kondisi suhu udara sedang hangat. Air laut sedang pasang. Gitu. Artinya kenapa disunahkan 17, 19, 21 Hijriah pun itu ternyata kondisi suhu tubuhnya suhu secara umum adalah kondisi panas. Darah itu sifatnya dingin. Dia akan aktif, dia akan hangat ketika bergerak. Gitu ya. Artinya ketika kondisi kita tidur itu dingin. Makanya bekam tidak efektif di waktu pagi di bawah jam 9 atau di atas maghrib misalnya. Kenapa? Karena suhu pada pagi hari dan malam hari sifatnya dingin. Gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa bekam sangat efektif ketika saum, puasa. Selama ini puasa takut dibekam. Ya kan itu ya. Pada dasarnya puasa adalah waktu terbaik detoksifikasi bekam. Kenapa? Karena kondisi saum, saya tanya Bapak, kalau puasa nih, badan kita dingin atau hangat? Betul. Berarti tadi kan kita mengambil pembuluh darah perifer atau kapiler tadi di permukaan kulit itu. Maka itu akan terjadi sebuah reaksi darah yang ketika dibekam, diblok ya dengan tekanan negatif, maka akan maksimal. Tapi kalau misalnya darahnya dingin, itu aliran darah yang di tempat-tempat pembuluh yang lain itu tidak terambil. Kenapa? Karena sifatnya dingin. Maka bekam sangat efektif ketika kondisinya hangat. Tadi ya, jam 10 atau di atas jam 9 sampai menjelang asar. Itu yang paling. Bagaimana caranya? Kalau saya mintanya, orang saya sakitnya malam, kan gitu ya. Saya sakitnya pagi subuh. Ya, saya pernah Pak. Luar biasa tangan saya jam 2 pagi ya karena nyeri luar biasa linu kan nggak bisa tidur Pak ya akhirnya kan terpaksa saya bekam ya, tapi tadi kita pakai satu kalau saya punya infrared namanya yang dipanasin gitu ya. Nah itu kalau bisa jam-jam di luar waktu itu adalah menggunakan tambahan alat infrared misalnya TDP atau sebatrotan atau minyaknya yang agak panas. Gitu, minyaknya agak panas atau dipijit-pijit dulu dan sebagainya. Seperti itu Pak. Ketika di luar waktu. Kenapa? Menurut Ibnu Qayyim, bekam sebenarnya efektif ketika alarm tubuh bereaksi. Alarm tubuh itu gini. Pusingnya malam, kenapa harus nunggu siang kan gitu Pak? Kan gitu. Pegelnya tadi jam 2. Lah, kalau saya sampai nunggu ini snus kan gitu ya. Artinya tadi. Jadi ada masa-masa di mana bekam itu efektif ketika alarm tubuh muncul. Alarm tubuh itu pusing, pegel. Nah, saat itulah. Jadi bekam sangat efektif ketika kondisi keluhan muncul.
Ya, artinya tadi luar biasa. Jadi tidak ada alasan, oh saya lagi pusing nunggu dulu, enggak. Langsung bekam. Gitu Pak, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Silakan, gimana? Ya. Ini terpotong karena ini, ya nggak apa-apa. Ya, artinya ini pertanyaan saja, silakan. Ini menggambarkan, saya sedikit menambahkan ke Bapak sekalian bahwa tambahan saja. Karena saya ingin membahas sebuah prinsip dasar alhimia. Kita ini kadang-kadang lupa terhadap manfaat yang ada yang Rasulullah sampaikan. Bahkan Allah berfirman di Al-Quran terkait dengan herbal-herbal. Ada sekitar 15 Bapak Ibu, Bapak, ya. 15 herbal yang termaktub dalam Al-Quran. Luar biasa Pak. Kalau dikaji satu-satu dahsyat. Ya, saya ingin sampaikan beberapa saja. Yang pertama adalah madu. Madu di sini sebenarnya dalilnya sangat banyak di An-Nahl 59 dan sebagainya. Bahkan Jadul Ma'ad jilid 4 halaman 33 sampai 36 menjelaskan di dalam madu terkandung manfaat yang amat besar. Madu bisa mengusir kotoran-kotoran yang bercokol pada urat-urat usus dan lainnya, baik diminum maupun dioles. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini menjadikan bahwa madu itu sebagai herbal detoksifikasi. Bahkan dalam surat Al-A'raf, kalau ditanya sumber penyakit apa sih, kan gitu ya, maka dijawab oleh Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa kulu yang kita makan, wasrubu yang kita minum, saroba, kemudian wa la tusrifu. Janganlah berlebihan. Konsep berlebihan inilah yang menjadikan ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Para ulama, jumhur ulama mengatakan dalam kaidah ini adalah sumber penyakit adalah perut. Apa yang kita makan dan kita minum masuknya ke perut. Bahkan dalam riwayat ada sumber penyakit adalah batnun, perut. Bahkan tahun 1927 Dr. Albert Lane mengatakan bahwa sumber penyakit adalah sembelit. Sembelit di mana? Usus. Dahsyatnya, maka harus didetoks Pak dengan madu. Minum madu, dalam riwayat itu setiap pagi minum 2 atau 3 sendok. Maka Allah akan jauhkan dari penyakit yang berat. Ya, ini madu luar biasa. Sekali lagi silakan konsumsi madu ya. Tentunya kalau memang di sini ada madu, ada 2, madu hutan dan madu ternak. Ya, madu hutan itu yang nektar ngambilnya di hutan, berbagai macam katakanlah bunga-bunga dan sebagainya. Kemudian kalau madu ternak itu madu rambutan, gitu ya, madu katakanlah randu, lengkeng dan seterusnya, gitu ya. Itu jenis-jenis madu. Tapi jangan madu yang dibawa ke rumah, yang bisa piring melayang, ya. Itu bahaya. Nanti Ustaz Farid menjelaskan itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin satu lagi, ini kurma. Ini luar biasa. Saya ingin sampaikan, mungkin dalam riwayat Bukhari juga 5769, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak terkena racun dan sihir. Ya, 7 butir kurma ajwa. Bahkan para ulama menjelaskan sebenarnya bukan hanya 7, boleh kurma yang lain. Ya, ketika tidak didapati kurma ajwa. Maka ini menjadi penting untuk kita. Kurma itu luar biasa dan tidak ada satupun zat aktif yang luar biasa secara nutrisi kandungannya lebih lengkap daripada kurma. Tidak ada. Kurma itu sangat lengkap sekali. Bahkan luar biasa dalam riwayat itu, barang siapa yang menanam tanaman kurma. Siapa yang punya tanaman kurma? Wah. Iya. Barang siapa yang menanam tanaman kurma, Pak. Ini hadis sahih. Itu tidak akan terjadi kelaparan. Kenapa? Karena nutrisinya dahsyat. Dan ternyata orang-orang yang dibilang kurang gizi, Pak. Tahu kurang gizi, Pak? Bukan berarti gemuk. Bisa jadi kurang gemuk. Bisa jadi orang yang uangnya banyak kurang gizi, betul? Ya, ternyata solusinya adalah kurma. Dengan apa? Bikin semacam infus water atau nabit. 7 kurma atau 5 kurma direndam malam hari, diminum pagi hari. Dibikin lagi 7 butir, diminum sore atau malam hari. Di semacam fermentasi sebanyak 6 jam. Ya, itu luar biasa nutrisinya, Pak. Bahkan bijinya saja itu luar biasa untuk bisa untuk kopi,
bahkan bisa untuk penyakit jantung dan seterusnya. Luar biasa. Itu kurma. Jadi silakan gunakan kurma sebagai asupan nutrisi. Jadi kalau lapar itu ambil kurma saja, Pak. Itu akan tercukupi. Nggak usah khawatir makan. Kita kan kecenderungan kalau belum makan nasi, nah gitu ya. Kita kemana-mana saya bawa itu biasanya. Saya kemarin lupa, saya bawa di mana-mana kurma sama kismis biasanya. Itu saya sudah siap-siapkan, lupa ketinggalan. Kenapa? Karena saya lapar itu saja. Jadi nggak usah kita beli macam-macam. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, ini saya ingin sampaikan habatus soda. Habatus soda ini adalah beberapa para ustadz, Ustadz Abu Somad, kemudian Ustadz Buya Hamka Al-Baza gitu ya. Beberapa para ustadz itu membahas ini. Ternyata di dalam habatus soda adalah terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit illa asyam, kecuali kematian. Ini Sahih Bukhari nomor 5688, Muslim 2215. Membuktikan bahwa habatus soda adalah obat dari segala jenis penyakit illa asyam tadi. Berarti ini luar biasa. Bahkan diteliti, Pak. Saya katakan tidak ada, tadi kan nutrisi yang terbaik adalah kurma. Antum cari, Bapak Ibu sekalian cari, tidak ada satupun herbal di dunia yang zat aktifnya itu banyak sekali bisa mengalahkan habatus soda. Tidak ada. Luar biasa. Bahkan di Amerika, di Israel, habatus soda ini diteliti luar biasa sebagai untuk apa? Doping. Kenapa? Karena di dalamnya ada namanya zat aktif arginen untuk doping, Pak. Wah, biasa ya. Artinya ini bisa menjadi nutrisi untuk kita atau minum rutin. Tapi tadi jangan mentang-mentang habatus soda adalah obat dari segala macam penyakit. Kemudian kita sakit kanker minum habatus soda, tak dulu. Kenapa? Karena sifat habatus soda adalah panas dan pahit. Ya artinya bisa jadi dia merangsang perut yang tadi perih jadinya. Kanker beberapa saya temukan yang muncul kanker atau tumor minum habatus soda malah makin besar. Kenapa coba? Ya, karena kanker dan tumor sifatnya panas. Ditambah dengan habatus soda sifatnya panas. Jadilah membesar. Berarti bukan permasalahan salah habatus sodanya. Tadi berarti selesaikan dulu tumornya dengan herbal-herbal yang sifatnya tadi bisa jadi yang sifatnya anti kanker, ya keladi tikus, tapak darah dan seterusnya. Setelah tadi terkondisikan barulah boleh dicampur atau habatus sodanya dicampur. Kenapa? Karena herbal Nabi sifatnya tunggal. Tapi sifat tunggal ini akan menimbulkan reaksi biasanya. Misal gini, Bapak minum sambiloto, pahit kan? Bisa jadi perih kan gitu. Tapi ketika sambiloto dicampur pegagan, kan gitu, dicampur kelor, plus dicampur madu, maka aman. Makanya konsep formulasi atau sinergi herbal akan menjadikan herbal itu aman. Jangan tunggal, gitu ya. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu kemudian kita lakukan sementara kita tidak paham cara meraciknya. Ini luar biasa habatus soda ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, gunakanlah. Saya menyarankan satu lagi zaitun. Jadi di rumah itu minimal kurma, madu, zaitun, habatus soda. Minimal, Pak. Ada jadi P3K-nya itu. Kenapa? Karena kalau itu aman, Pak. Serius, nggak usah kemana-mana dulu. Bekam nanti ketika udah mentok, udah minum kok belum juga kan, silakan bekam. Kenapa? Tadi habatus soda bisa sebagai herbal yang luar biasa untuk kondisi-kondisi drop tadi sebenarnya. Madu luar biasa untuk masalah lambung, masalah imunitas, bahkan ternyata madu juga tadi nutrisinya juga luar biasa. Kemudian kurma selain antioksidannya tinggi, mineralnya tinggi, nutrisinya tinggi, bahkan tadi bisa kondisi yang kita sangat lapar sekali. Zaitun itu banyak kasus jantung sulit BAB sembelit itu dengan izin Allah sembuh. Bahkan habatus soda kurma ajwa ini dalam riwayat sahih bisa menyembuhkan penyakit jantung, Pak. Gitu luar biasa. Artinya ditumbuk bersama itunya, kemudian bisa direbus, kemudian diminum, disaring dan diminum untuk jantung. Artinya nutrisi 4 herbal ini, karena maksimal laki-laki dapat 4 ya, Pak ya. Betul, Pak? Oh iya, ayahnya apa, Pak? Gitu. Maksimal laki-laki 4 gitu ya. Dapatinnya gitu ya. Ya artinya 4 hal ini
ya boleh tambahin yang lain ya. Boleh tambah mungkin susu kambing, boleh yang lain dan sebagainya. Jadi intinya adalah siapkan habatus soda, madu, zaitun dan kurma di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Intinya adalah aman. Saya rutin ngebekam profesor di daerah Cikarang itu luar biasa, sampai kemana-mana beliau dipanggilnya Buya, sampai usia di atas 70 masih ngajar terbang ke Sumatera. Kemana Pak? Pas rahasianya di kamar beliau itu kamarnya buku semua Pak. Wah, kamarnya buku semua, tapi tadi herbalnya cuma tadi 4 itu. Luar biasa. Artinya itu membuktikan dengan pola alkimia tadi bisa menjadikan badan lebih sehat, lebih bugar, dan tentunya masih produktif di usia tua. Kalau alam sahab, barakallahu fikum, silakan mungkin ada yang tanya lagi. Betul. Itu cukup ya? Ada lagi Pak? Cukup, Ustaz Patra. Ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Bapak, sekali lagi marilah kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita harus yakin. Jadi tolong saya ingin menyimpulkan bahwa sebenarnya yang kita harus yakini adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, tolong hal-hal yang lainnya itu nomor sekian. Setuju nggak Pak? Iya. Artinya ketika bukan datangnya dari Allah dan Rasulnya, barulah kita berpikir, oh ntar dulu, ini harus dari ahlinya, harus ada penelitiannya, harus ada datanya, harus ada evidence based of medicine-nya, kan gitu Pak. Tapi kalau datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita harus sami'na wa ata'na. Apapun itu. Selama hadisnya sahih, muttafaqun alaih, minimal hasan. Maka ini menjadi sebuah kekuatan untuk kita bahwa bismillah, yuk kita sama-sama saling menguatkan. Saling sinergi dengan pemerintah, kita berkolaborasi dengan pemerintah, kita ikuti arahan pemerintah. Kan gitu. Tapi tadi kita punya juga konsep pengobatan yang disebut dengan At-Tibun Nabawi, yang salah satunya adalah hijamah atau bekam, yang insya Allah di Perkumpulan Bekam Indonesia adalah satu-satunya mitra Kemenkes Pak dalam bekam. Jadi nggak usah khawatir Pak, nggak usah takut kalau bekam di anggota-anggota PBI. Kenapa? Karena kita sudah bermitra dengan Kemenkes. Berarti secara SOP sudah tersosialisasi, sudah diakui. Maka silakan berbekam dimanapun yang ada tempat-tempat bekam, di situ yang ada anggota PBI Pak. Jadi nanti ada sertifikat tuh Pak, yang tulisannya Perkumpulan Bekam Indonesia gitu ya. Ternyata dia tersertifikasi. Kenapa? Ngeri Pak kalau berbekam tidak pada orang yang tersertifikasi. Nanti tadi, wah lansetnya, jarumnya tidak steril. Tidak boleh di PBI. Harus satu orang satu. Harus menggunakan alkohol, harus menggunakan klorin dan seterusnya dalam rangka untuk proses sterilisasi dan disinfeksi. Jadi bekamlah di tempat-tempat pembekam yang tersertifikasi. Silakan dimanapun berada, tanya kepada pembekamnya. Sudah sertifikasi PBI belum gitu ya? Nggak apa-apa. Untuk apa? Keyakinan. Kenapa? Karena khawatir Pak, ternyata faktor darah itu adalah pemicu terbesar dari penularan virus. Kalau sampai kemudian jarumnya tidak diganti, bahaya kan gitu Pak. Kalau sampai kemudian cara sterilisasi alatnya katakanlah mohon maaf jorok, berbahaya buat tubuh kita, karena itu diulang-ulang. Gitu ya, Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak yang ada hadir pada kesempatan di Masjid Al-Barokah Pangkal Pinang ini diberikan senantiasa oleh Allah kesehatan, keberkahan, kekuatan, dan terus mengkaji keilmuan terutama dalam hal ilmu abdan atau pengobatan Tibun Nabawi. Salah satunya adalah bekam atau hijamah, selain daripada ruqyah syar'inya, herbal-herbal Nabi, dan termasuk herbal-herbal atau tanaman obat Nusantara. Silakan dikolaborasikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.